Balkis dengan NIM 240305502089. Saya dari kelas J. Jadi tujuan saya dalam membuat video ini dalam rangka untuk menyelesaikan salah satu tugas saya pada mata kuliah penilaian status gizi. Nah, sebelum saya melakukan screening, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu screening. Jadi screening gizi adalah proses awal untuk mengidentifikasi individu yang berisiko mengalami masalah gizi, baik gizi kurang maupun gizi lebih, sebelum dilakukan penilaian gizi yang lebih mendalam. Adapun tujuan dari screening ini, yang pertama untuk mendeteksi resiko terkena masalah gizi kepada seseorang atau malnutrisi. Yang kedua, menentukan apakah perlu asesmen gizi lanjut kepada pasien atau tidak. Yang ketiga, bisa menentukan prioritas penanganan gizi. Yang terakhir, mendukung upaya pencegahan dan promosi gizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Ratu Balkis. Saya seorang mahasiswi semester 3 Program Studi Gizi Universitas Negeri Makassar. Jadi di sini saya akan melakukan screening gizi kepada kakak menggunakan screening tool for the assessment of malnutrition in pediatrics atau disingkat dengan STEM. Jadi tujuan dari screening ini untuk mengetahui apakah kakak kekurangan gizi atau malnutrisi. Sebelum saya melakukan screening, apakah kakak bersedia untuk diwawancara? Sedia. Oke. Jadi saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk kakak. Kakak bisa menjawab dengan jujur. Sebelumnya kakak atas nama siapa? Anita. Umurnya berapa? 17. Oke, baik. Jadi untuk step pertama kita akan melakukan diagnosa. Jadi untuk pertanyaan pertama itu, apakah kakak memiliki implikasi atau masalah gizi sebelumnya? Tidak. Oke, baik. Jadi sebelumnya kakak tidak mengalami masalah gizi ya. Untuk step kedua, apakah kakak mengalami penurunan atau perubahan dalam pola makan? Tidak. Tidak. Oke, tidak. Untuk step ketiga ini kita akan melakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan. Sebelumnya berat badan dan tinggi badan kakak berapa? 50. Tinggi badannya? 160. Oke, baik. Sebelum itu saya melakukan perhitungan IMT terlebih dahulu, kemudian saya akan melakukan perbandingan antara grafik pertumbuhan atau tabel referensi sentil cepat untuk menentukan pengukuran kakak ya. Oke, baik Kak. Jadi setelah saya melakukan perhitungan IMT, di sini didapatkan IMT kakak itu 19,5 yang artinya normal. Jadi dikatakan di sini berat badan kakak sesuai dengan tinggi badan. Tidak ada penyimpangan yang signifikan pada grafik pertumbuhan yang sudah saya bandingkan. Nah, untuk step ketiga kita akan melakukan pemeriksaan secara keseluruhan apakah kakak terkena malnutrisi atau tidak. Jadi dari total yang kakak dapatkan di sini yaitu 0. Jadi bisa dikatakan kakak mengalami risiko rendah untuk terkena malnutrisi. Jadi saran saya kakak bisa melakukan perawatan rutin di klinis dan juga kakak bisa melakukan pemeriksaan kembali rutin setiap minggunya menggunakan alat STEM di rumah sakit terdekat atau klinik terdekat. Terima kasih kakak. Bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Andi Ratu Balkis. Saya seorang mahasiswi semester 3 Program Studi Gizi Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan melakukan screening gizi menggunakan alat Simple Nutrition Screening Tool atau biasa disingkat dengan SNST. Jadi di sini tujuan screening yang akan saya lakukan itu untuk mengetahui apakah kakak kekurangan gizi atau kakak mengalami malnutrisi. Sebelumnya, apakah kakak bersedia untuk saya wawancarai? Bersedia. Oke, baik. Jadi saya akan mengajukan 5 pertanyaan sederhana kepada kakak. Kakak bisa menjawab ya atau tidak. Oke, kalau boleh tahu namanya siapa? Faiz. Oh ya. Umurnya saat ini berapa? 18. Oke. Untuk pertanyaan pertama, apakah pakaian yang kakak gunakan akhir-akhir ini terasa lebih longgar atau tidak? Ya. Oke, baik. Ya. Pertanyaan kedua, apakah akhir-akhir ini kakak kehilangan berat badan secara tidak sengaja selama 6 bulan terakhir? Ya. Oke. Pertanyaan ketiga, apakah kakak mengalami penurunan asupan makan selama 1 minggu terakhir? Ya. Ya. Pertanyaan keempat, apakah kakak menderita suatu penyakit yang mengakibatkan adanya perubahan jumlah atau jenis makanan yang kakak makan? Tidak. Oke kak, baik. Untuk pertanyaan terakhir, apakah kakak merasa lemah, loyo, dan tidak bertenaga saat ini? Tidak. Oke, baik kakak. Jadi setelah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada kakak, saya mendapatkan skor penilaian screening dengan total skor dengan skor 3, yang artinya di sini kakak mengalami malnutrisi. Jadi saya sarankan kakak untuk melakukan screening lanjutan di klinik terdekat atau rumah sakit terdekat, dan juga kakak harus lebih menjaga pola makan kakak ke depannya dan memantau lagi asupan gizi yang kakak makan. Terima kasih.